Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Azahra selaku moderator pada diskusi kali ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok 1, yaitu ada Sebrina, Nadavini Yuniarti, Emalia, dan Umi Kulsum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai standar mutu. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Nadra. Pada Nadra saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Vini Yuniarti, NIM 19302037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pengertian mutu. Mutu adalah sesuatu yang sukar didefinisikan karena dapat berbeda menurut penilaian di antara para konsumen. Oleh karena itu, mutu merupakan kepentingan para pelanggan, maka secara singkat mutu dapat diartikan sebagai kepuasan pelanggan. Apabila produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka produk tersebut disebut produk bermutu. Pada umumnya, dasar persyaratan mutu yang ditetapkan oleh para pelanggan adalah: yang pertama, zero defects, yang berarti tidak ada cacat baik pada kemasan maupun pada isinya. Yang kedua, zero loss, yang berarti apabila pakan tersebut digunakan tidak menimbulkan kerugian berupa penurunan produksi apalagi menyebabkan kematian pada ternak. Yang terakhir, zero waste, berarti keseragaman mutu, bentuk, ukuran sehingga produk akhir tidak ditolak oleh pelanggan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, NIM 1930203159. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nadra, yaitu mengenai standar mutu. Jika berbicara mengenai standar mutu, maka pengertian standar itu sendiri sangat beragam. Di antaranya, salah satunya yaitu standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai dan berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, perkembangan iptek, serta pengalaman. Syarat-syarat standar mutu diantaranya yaitu: 1. Bersifat jelas, 2. Masuk akal, 3. Mudah dimengerti, 4. Dapat dicapai, 5. Absah, 6. Meyakinkan, 7. Mantap atau spesifikasi serta eksplisit. Adapun jenis-jenis standar itu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Standar persyaratan minimal, yaitu standar yang menunjuk pada keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang kedua yaitu standar penampilan. Standar penampilan yaitu menunjuk pada penampilan pelayanan kesehatan yang masih dapat diterima. Standar ini karena menunjuk pada unsur keluaran, maka sering disebut dengan standar keluaran atau standar penampilan. Dalam pelaksanaannya, pemantauan standar-standar tersebut tergantung kemampuan yang dimiliki, maka perlu disusun prioritas. Halo, perkenalkan, nama saya Sabrina, NIM 19302037. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan strategi dasar mutu pendidikan. Agar bisa terimplementasi dengan baik, maka manajemen mutu pendidikan itu harus memiliki strategi dasar dan ciri-ciri agar tujuan yang telah disusun itu dapat tercapai dan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri mutu pendidikan yaitu: yang pertama, memiliki masukan sesuai dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua yaitu dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, memiliki fasilitas yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dan kinerja kepemimpinan profesional. Adapun strategi dasar yang harus dimiliki yaitu yang
pertama, mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada di lembaga. Yang kedua, mengadopsi filosofi mutu. Yang ketiga yaitu secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan mutu. Yang keempat, melibatkan semua orang yang bersangkutan dengan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia nih, nomor 30 Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu D. Tahap-tahap dan langkah-langkah pengendalian mutu. Mutu atau kualitas dari suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, akan dihasilkan apabila pengendalian kualitas dilaksanakan dengan baik dan dilakukan pengendalian yang bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, pengendalian kualitas sangat luas karena semua yang berhubungan dengan kualitas harus diperhatikan. Secara garis besar, pengendalian mutu dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, pemeriksaan dan pengendalian bahan baku. Yang kedua, pemeriksaan dan pengendalian produk proses produksi. Yang ketiga, ada pemeriksaan dan pengujian pada proses akhir. Lalu, di sini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ketika dalam kegiatan pengendalian kualitas. Yang pertama itu menentukan standar. Yang kedua ada menilai kesesuaian. Lalu yang ketiga ada bertindak bila perlu. Yang keempat ada merencanakan perbaikan. Baiklah, Itulah pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.